Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ini Adi lupa belum malahan. Oke. Oke, selamat datang di distance learning kita yang ke 5. Oh, bukan distance learning ya, tetapi video conference kita yang ke 19. Ini Pak Budi ganti dulu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jawaban atau soal yang sudah kemarin kalian kerjakan yang di penilaian harian kemarin ya. Seperti biasa Pak Budi akan menyampaikan beberapa yang perlu kita ingat selalu. Yang pertama adalah selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan speaker. Speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Sedangkan siswa hanya diperkenankan untuk menyalakan kamera ya. Kemudian sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu presensi. Linknya sudah Pak Budi bagikan di chatroom. Nanti kalau ada yang menanyakan silakan langsung bertanya ke temannya saja di chat ya, tidak perlu menyalakan speakernya. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian harian kemarin untuk muatan ilmu pengetahuan alam. Sudah mendapatkan nilainya semuanya? Sudah ya, sudah dicek semuanya ya. Mungkin ada beberapa yang tidak ada kemungkinan tidak mengerjakan ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ini untuk soal yang kemarin ya. Kemudian sebentar, ini Pak Budi tak ngisi ini dulu. Nah, seperti biasa ya, soalnya ada pilihan ganda, kemudian ada isian singkat, dan yang terakhir ada uraian. Sepertinya ini sudah ada di dalam materi kemarin, jadi kalau kalian belajar dengan maksimal, pasti kalian nilainya juga bagus ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, berkaitan dengan siklus air dan bencana kekeringan. Yang pertama, keberadaan pepohonan sangat penting terhadap ketersediaan air. Hal tersebut dikarenakan A. Pepohonan menyebabkan banjir, B. Akar pepohonan mampu menyimpan air hujan, C. Pepohonan menyebabkan bencana kekeringan, D. Pepohonan dapat mengurangi daerah resapan air. Nah, sebenarnya kalian bisa melihat pilihannya itu sangat kontras ya, artinya sangat bertentangan sekali. Pilihan A, pilihan C, dan pilihan D itu adalah pilihan-pilihan yang sangat bertentangan dengan yang B. Ya, yang A, C, dan D itu kalau kalian perhatikan pilihannya itu hal-hal yang negatif ya. Sedangkan yang B itu adalah yang positif, yaitu akar pepohonan mampu menyimpan air hujan. Sebenarnya itu akar pepohonan tidak secara langsung menyimpan air hujan, tetapi membantu air hujan agar bisa masuk ke dalam tanah dan bisa lebih dalam masuk ke dalam tanah. Ya, seperti yang kita ketahui, akar itu akan tumbuh itu pasti ke bawah, kebanyakan ke bawah. Nah, semakin panjang sehingga akan menyebabkan pori-pori tanah atau di dalam tanah itu akan banyak lubang-lubang. Nah, itu lubang-lubang itu nanti akan membantu air untuk bisa masuk ke dalam tanah yang nanti bisa kita manfaatkan ya untuk sebagai sumber air bersih. Nah, jadi nomor 1 itu adalah jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 2. Ini Pak Budi kerjakan aja. Nah, yang B ya. Yang nomor 2. Air yang turun ke tanah masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui. Nah, ini kemarin ada 2 pilihan terbanyak yang itu mungkin membingungkan untuk kalian ya.
ada yang menjawab akar pohon, ada yang menjawab pori-pori tanah. Ya, tidak ada yang menjawab pipa air dan sumur. Nah, apa bedanya akar pohon dan pori-pori tanah? Air yang turun ke tanah masuk dan bergerak ke dalam tanah itu bukan melalui akar pohon, ya, tetapi melalui pori-pori tanah. Jadi, hujan yang turun dengan pelan, ya, karena bantuan dari daun-daunan jatuh ke tanah, kemudian lama-kelamaan akan masuk ke dalam tanah, itu melalui pori-pori tanah, bukan melalui akar pohon. Akar pohon itu hanya membantu membuat jalan bagi air di dalam tanah. Atau malahan akar pohon itu sendiri yang menyerap air di dalam tanah, ya kan? Karena fungsi akar sendiri bagi pohon itu menyerap unsur hara dan mineral serta menyerap air untuk nantinya digunakan oleh pohon dalam proses fotosintesis. Jelas ya? Jadi air yang turun ke tanah dan masuk dan bergerak ke dalam tanah itu melalui pori-pori tanah. Nah, kadang ada tanah yang tidak bisa menyerap air, ya. Misalnya tanah lempung, ya, atau tanah liat yang padat, itu akan susah menyerap air karena pori-porinya sedikit atau kecil sekali pori-porinya, sehingga untuk tanah-tanah jenis lempung, kemudian jenis tanah-tanah yang sangat pori-porinya kecil itu tidak cocok untuk sebagai tempat cadangan air atau sebagai sumber mata air, ya. Mungkin kalian bisa mempraktekkan nanti pakai lempung, ya. Tanah lempung itu tanah liat yang dikasih padat itu, ya, dipadetin itu nanti lama-kelamaan akan kalau kalian tetesi air itu tidak akan menyerap, ya, karena pori-porinya kecil. Nah, itu ya untuk jawaban nomor 2 itu adalah yang B. Kemudian yang ketiga, ini juga kemarin banyak yang keliru menjawabnya. Untuk faktor fisika yang mempengaruhi kualitas air. Nah, kemarin Pak Budi juga sudah menyampaikan bahwa yang disebut dengan faktor fisika itu sama dengan faktor fisik atau faktor yang bisa kita amati melalui panca indera kita, terutama dari panca indera penglihatan, kemudian ada peraba. Ya, kalau kalian mau merasakan ya bisa menggunakan perasa. Nah, untuk faktor fisika yang mempengaruhi kualitas air, Pak Budi ulangi lagi materi yang kemarin. Yang pertama, air harus bersih dan tidak keruh. Berarti kita bisa mengamatinya dari indera penglihatan, melalui indera penglihatan. Kemudian tidak berwarna apapun, ini juga indera penglihatan. Tidak berasa apapun, itu indera pengecap kita. Tidak berbau apapun, itu indera penciuman. Suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius, itu indera peraba, ya. Tidak meninggalkan endapan, itu juga kita menggunakan indera penglihatan. Jadi faktor fisika ini adalah faktor yang bisa kita amati dengan menggunakan panca indera kita. Tidak perlu menggunakan peralatan seperti yang kita gunakan untuk mengamati kualitas air berdasarkan kimiawi atau bakteriologi atau mikroba, ya. Nah, kalau kita lihat pilihannya, kalau faktor kesadaran, kemarin ada anak yang menjawab kesadaran. Itu sangat keliru sekali, ya, nggak ada faktor kesadaran. Kemudian yang B, pH atau kadar keasaman. Ini adalah faktor kimiawi, ya, keasaman. Nah, pH air yang bagus itu antara 6,5 sampai 9,2. Kemarin sudah Pak Budi sampaikan. Kemudian C, kekeruhan. Nah, kalau kalian perhatikan, kekeruhan ini kan bisa kita amati melalui panca indera kita, yaitu indera penglihatan. Sehingga faktor kekeruhan ini termasuk faktor fisika atau faktor fisik, faktor yang nampak dari air tersebut. Kalau yang D, senyawa kimia berat
beracun itu termasuk ke dalam faktor kimiawi ya, karena salah satu faktor persyaratan kimiawi itu tidak mengandung bahan kimia, terutama yang mengandung racun. Dan kalaupun ada zat-zat kimia yang ada di dalam air tersebut, kadarnya itu tidak berlebihan. Nah, jadi untuk faktor fisika, jawaban yang tepat adalah yang C atau faktor atau yang kekeruhan. Nah, itu yang pilihan ganda. Sekarang kita ke isian singkat. Nah, air yang keluar dari permukaan tanah disebut, kemarin banyak sekali yang menjawab mata air. Ya, betul sekali mata air. Tetapi ada jawaban yang paling tepat, itu adalah air permukaan. Nah, air permukaan itu adalah air yang keluar dari permukaan tanah. Nah, air yang keluar dari permukaan tanah ini adalah air cadangan ya, atau yang disebut dengan air cadangan di bawah tanah ya. Jadi setelah air tersebut ada di dalam tanah, keluar menjadi mata air. Jadi kalau kemarin kalian mengingat, ada dua proses setelah air hujan turun ke permukaan. Ada yang run off ya, atau melalui sungai, dan ada yang masuk ke dalam tanah yang nantinya akan menjadi air permukaan atau mata air yang menjadi cadangan air bersih kita. Kemudian yang kelima, turunnya titik, jadi jawabannya mata air ya, atau air permukaan. Kemudian yang kelima, turunnya titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan dinamakan dengan proses. Nah, kalian harus mengingat bahwa proses atau siklus air ya, kalian harus hafal itu ya. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan, itu yang ada di dalam yang berasal dari sungai, danau, rawa, dan samudra atau laut. Dan ada transpirasi atau penguapan yang ada di makhluk hidup, misalnya dari pepohonan, daun-daunan. Kemudian nanti akan terjadi kondensasi di atas awan, dan nanti akan turun menjadi presipitasi atau yang disebut dengan hujan. Nah, setelah hujan maka nanti akan turun ke dalam tanah, akan turun ke permukaan bumi. Ada yang run off dan ada yang infiltrasi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 5 adalah presipitasi. Kemarin yang menjawab presipitasi mendapatkan skor maksimal ya. Kemudian yang keenam, berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan disebabkan. Nah, kalian perlu memahami bahwa proses pengendapan titik-titik air di awan ini adalah proses kondensasi ya, atau proses berubahnya embun itu menjadi titik-titik air ya, atau kristal-kristal air sebelum turun menjadi hujan. Nah, apabila proses kondensasi ini mengalami gangguan, secara otomatis penyebabnya pasti kita lihat proses sebelumnya ya. Proses sebelumnya itu apa? Yaitu ada proses evaporasi dan ada proses transpirasi. Nah, sekarang perlu kalian perhatikan, kalau kemarin kalian menjawabnya hanya evaporasi, maka nilainya tidak maksimal. Kenapa? Karena ya kalaupun disebabkan karena evaporasi, padahal evaporasi itu sebenarnya tidak akan menyebabkan masalah yang besar apabila evaporasi ini berjalan seperti biasanya. Nah, akan menjadi masalah pada proses kondensasi apabila proses evaporasi menurun. Artinya apa? Proses evaporasi ini tidak berjalan dengan maksimal. Nah, ini ya, mungkin misalnya sudah tidak ada banyak sampah di laut, misalnya banyak sampah di rawa, atau ada bangunan-bangunan di atas danau, sehingga proses evaporasi ini akan terganggu.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah menurunnya evaporasi atau menurunnya proses evaporasi. Jadi seperti itu ya. Kemudian, nah itu soal isian singkat. Sekarang kita ke soal uraian. Sebelum ke soal uraian, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ya? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Jelaskan proses daur air secara urut. Nah, ini yang tadi sudah Pak Budi sampaikan ya. Daur air atau siklus air itu mulai dari evaporasi atau transpirasi, kemudian menjadi kondensasi, presipitasi, dan nanti ada runoff dan infiltrasi. Nah, kalau kalian kemarin hanya menyebutkan seperti itu, maka nanti tidak akan maksimal nilainya. Di soal itu diminta untuk menjelaskan juga. Ya, jadi harusnya kemarin kalian menjelaskan proses evaporasi itu adalah apa. Nah, kondensasi itu adalah apa. Nah, itu perlu kalian jelaskan. Kemudian yang nomor 3. Tuliskan 3 contoh kegiatan yang dapat merusak kegiatan siklus air. Nah, seperti yang tadi Pak Budi sebutkan, salah satunya adalah banyaknya sampah di danau, di sungai ya, sehingga proses evaporasinya akan terganggu. Atau ini kegiatan ya, atau dampak yang lebih luas mungkin karena pemanasan global sehingga suhu di atmosfer meningkat sehingga nanti kalau sudah suhu atmosfer lebih hangat, nanti proses terbentuknya titik-titik air akan terganggu juga ya. Bisa juga nanti mungkin penebangan pohon ya, karena nantinya tidak akan ada resapan air, cadangan air dan sebagainya ya, itu juga bisa. Kemudian yang ke-9, apa akibatnya jika tidak ada daerah resapan air di sekitar kita? Nah, ini yang tentunya yang kemarin sudah kalian jawab. Ada 2 jawaban yang paling sering kalian gunakan. Yang pertama adalah kekeringan, itu sudah pasti karena kalau tidak ada resapan air maka cadangan air di dalam tanah akan berkurang ya. Air akan banyak langsung menuju sungai dan menuju ke laut. Mungkin bisa juga nanti akan terjadi bencana banjir ya, karena volume air yang ada di sungai meluap, apalagi nanti kalau misalnya ada sampah dan sebagainya ya, akhirnya aliran air bisa terhambat dan terganggu. Kemudian selain kemarin ada yang menjawab kekeringan, ada juga banjir tadi itu ya, bisa menyebabkan banjir ya, itu juga bisa. Karena air hujan yang jatuh itu bisa 100% langsung run off. Akhirnya kapasitas sungai misalnya itu tidak memenuhi. Karena sebenarnya kalau kalian perhatikan ke kota-kota besar seperti Jakarta, itu bisa diukur debit airnya ya. Kalau debit airnya sudah melebihi kapasitas sungainya, maka kemungkinan nanti juga akan banjir seperti yang kita bisa saksikan di televisi ya, di berita-berita itu kebanyakan terjadinya banjir karena kapasitas sungainya sudah tidak memenuhi ya, debit airnya semakin tinggi. Kemudian yang ke-10, berikan 3 contoh akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada kata kuncinya akibat ya. Kemarin ada beberapa yang menjawab itu bukan akibat, penyebab malah menjawabnya ya. Ada yang menjawab karena penebangan pohon, kemudian ada yang menjawab juga malah langkah-langkahnya untuk mengurangi banjir dan sebagainya. Yang diminta dari soalnya itu 3 contoh akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air ya.
Nah, kita bisa melihat bahwa air sungai misalnya itu kan ada banyak sekali kehidupan di sana ya, ada ikan, kemudian ada ada tumbuh-tumbuhan yang itu bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, apabila terjadi pencemaran air, maka ekosistem yang ada di dalam sungai misalnya itu akan terganggu. Kemudian misalnya selain ekosistemnya ya, itu juga termasuk di dalamnya ada ikan-ikan yang mati, kemudian tanaman atau tumbuhan itu akan mati juga ya kan. Kemudian kalau misalnya pencemaran air yang lebih ekstrim lagi nanti bisa menyebabkan pemanasan global semakin parah ya. Akibatnya nanti atmosfer suhunya meningkat, akhirnya terjadi pencairan es di kutub dan akhirnya nanti debit air yang ada di laut atau tinggi permukaan air lautnya akan meningkat yang nantinya akan menyebabkan banjir. Dan itu masih banyak sekali akibat-akibat yang ditimbulkan apabila terjadi pencemaran air. Bisa juga kalau misalnya pencemaran air itu kita tidak tahu ternyata airnya tercemar kemudian kita konsumsi, ya nanti akan berdampak kepada kesehatan kita. Itu sangat jelas sekali. Kemudian kalau misalnya ternyata air yang tercemar itu digunakan oleh petani untuk mengairi sawah misalnya, ya ada kemungkinan nanti misalnya padinya itu tidak akan tumbuh dengan maksimal, itu juga bisa ya kan. Kalau misalnya air yang tercemar itu kita manfaatkan untuk apa lagi ya? Ya kayaknya itu saja sih. Bisa dimanfaatkan untuk ya nanti bisa kalau kita lihat ya, kalau kita lihat keindahannya juga tidak akan keindahannya juga akan terganggu misalnya ya. Yang awalnya jernih, enak dilihat kalau sudah tercemar itu pasti akan terganggu. Entah mungkin dari yang nampak kita lihat ya keruh, kemudian dari baunya ya akan menimbulkan bau dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air itu dari berbagai segi ya kan, dari segi kesehatan, segi manfaat ya, dari segi ekosistem, dari segi ekologi atau siklus air dan sebagainya. Nah itu yang terpenting. Baik, jadi itu jawabannya untuk yang kemarin sudah mengerjakan, yang sudah mendapatkan 100 selamat. Jangan berpuas diri, terus belajar. Yang masih belum mencapai target, silakan belajar lagi. Perlu Pak Budi ingatkan untuk ulangan harian itu hari ini yang terakhir, ya kan? Besok tetapi masih ada pembahasan. Kemudian untuk tema 9 itu insya Allah kita mulai minggu depan. Kalau tidak hari Senin ya hari-hari berikutnya. Dan Pak Budi minta ketika mengerjakan tugas, baik itu tugas seperti biasa, tugas harian atau penilaian harian, silakan kalian kerjakan sesuai dengan prosedurnya ya. Pak Budi sudah membuatkan jadwal, kalian perhatikan itu, kemudian langkah-langkah yang harus kalian lakukan juga perlu kalian perhatikan. Setelah mengerjakan, jangan lupa kalian tandai sudah selesai di Google Classroom. Pak Budi akan membagikan nilainya itu melalui Google Classroom. Dan Pak Budi akan merekap nilainya, akan mengambil nilainya itu yang ada di Google Classroom. Jadi kalau kalian tidak menandai, ya nantinya kalian akan kehilangan nilai ya. Karena ya tadi ya Pak Budi sampaikan, Pak Budi mengambil nilainya dari Google Classroom. Dan Pak Budi sekali lagi untuk mengerjakan soal ini Pak Budi setting waktu. Jadi kalau kalian tidak tepat waktu nanti kalian akan tertinggal. Dan pastikan sekali lagi kalian sebentar sekalian aja Pak Budi sampaikan ya. Ini Pak Budi ngawur mengerjakannya biar sampai ke tahap terakhir. Kalau kalian perhatikan di sini ada tanda bintang, itu artinya wajib kalian kerjakan. Tidak boleh ada yang kosong ya. Di atas ini sudah ada wajib, artinya kalian harus mengerjakan. Kemudian kalau sudah terisi semua, klik berikutnya, ya kan? Nah, kemudian klik kirim. Kalau sudah sampai pada tahap terakhir ya, tahap yang ini seperti ini, jawaban kalian sudah terkirim,
berarti sudah masuk ke dalam rekapan Pak Budi. Tetapi kalau belum sampai sini, nah berarti kalian belum mengirim, ya kan? Tadi ada beberapa yang katanya sudah mengerjakan, tetapi belum masuk di tempat Pak Budi, ya. Ada kemungkinan karena belum sampai di tahap ini, kan? Atau belum sampai tahap ini, kalian sudah keluar dari browser, entah itu keluar menggunakan HP atau entah kalian mengerjakan menggunakan HP, menggunakan komputer. Tetap tunggu sampai kalian bisa melihat tampilan seperti ini. Kalau sudah melihat tampilan seperti ini, hampir 99% sudah terkirim ke tempatnya Pak Budi, ya kan? Jadi tolong kalian memperhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan. Tidak usah terburu-buru. Waktunya 1 jam itu sangat cukup sekali karena soalnya hanya 10, ya kan? Sebenarnya Pak Budi pengen hanya memberikan waktu 30 menit, ya, tetapi ya agar kalian tidak merasa tergesa-gesa, kemudian kalian bisa dengan tenang dan santai mengerjakan, Pak Budi beri waktu 1 jam, ya kan? Untuk kedepannya Pak Budi mohon jangan sampai terlambat, jangan sampai kalian tidak memperhatikan prosedur yang sudah kita sepakati sejak awal, ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu? Adakah yang mau menanyakan sesuatu? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, untuk pembahasan soal penilaian harian IPA, Pak Budi cukupkan sekian. Pesan Pak Budi selalu sama, silakan kalian ya. Oke. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, Pak Budi cukupkan sekian ya. Kenapa? Iya, kenapa? Kan besok libur. Pembahasan SPDP-nya gimana, Pak? Sudah melihat jadwalnya? Belum. Nah, lihat dulu jadwalnya ya. Baik, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada berarti sudah Pak Budi cukupkan sekian aja ya. Pesan Pak Budi selalu sama, tetap jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit. Dan Pak Budi minta tolong sekali, biasakan untuk mencuci tangan dan kalaupun keluar menggunakan masker. Dan kalaupun tidak ada kepentingan yang sangat penting, maka tetap stay at home ya, jangan keluar-keluar. Selain itu silakan kalian hafalannya tetap kalian teruskan, minta bantuan keluarga ya, boleh bapak ibu kalian ya, orang tua kalian atau saudara kalian untuk murojaah bersama. Pak Budi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau mau keluar nggak apa-apa.